10 yang semoga semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala sehat, selamat, dimudahkan semua urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warzuqna husnul khatimah. Amin. Kita semuanya husnul khatimah. Semoga kawan-kawan kita yang sudah mendahului kita, almarhum almarhumah, semoga diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah-jamaah kita yang lagi sakit, Pak Nano, Rina, Pak Katno sudah mulai agak payah, Pak Unang, Pak Haji Unang dan yang lainnya, semoga diberikan kesembuhan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang mulia, tidak ada kalimat lain yang patut kita lantunkan kecuali kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadir kita ke tempat yang seperti ini cukup menjadi kebahagiaan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tadi Pak Ganes bilang, pas sudah tua itu banyak Pak Ganes, banyak gerak, banyak halan-halan. Jangan di rumahmu dihiling-hiling. Itu mau ya. Kekuatan keluarga, kekuatan kawan yang di luar, punya kawan yang baik, keluarga yang mulia, itu yang jadi kekuatan hidup kita di ujung-ujung usia yang ada. Maka Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang mukmin, seorang yang tidak boleh lelah melakukan amalan yang saleh. Sehingga diterangkan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Gak boleh seorang mukmin itu merasa lelah, merasa letih, merasa capek, merasa puas dengan amalan-amalan yang ada hatta yakuna muntahahul jannah, sampai dia masuk surganya Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian pernah ditanya, "Wahai Tuhan Imam Ahmad, apakah engkau itu istirahat? Diri kami yang melihatmu begitu lelahnya, faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, terus melakukan amalan-amalan yang besar. Kapan istirahatmu?" Ketika ditanya oleh muridnya, "Kapan istirahatmu?" maka dia mengatakan, "Inda awal qadamin adha'a fil jannah." Aku ini baru istirahat kalau kakiku berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jika seorang mukmin itu, yang kita ini, Masya Allah ya, adalah Haji Soleh, merupakan nikmat yang sangat besar. Sehingga nikmat yang patut kita syukuri, nikmat daripada melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, disebutkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwasanya rezeki itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi rezeki itu ada arba'atu aqsam, terbagi menjadi 4 model. Di 4 model, 4 apa? 4 bagian daripada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap-siap selalu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-mal, wa adalah rizq, derajat rizq. Jadi yang pertama itu harta. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, harta itu, duit itu, dolar, real, rupiah itu, yaitu apa? Derajat rizki yang paling rendah. Jadi serendah-rendahnya rizki itu duit. Hari ini orang mati-matian yang korbankan dirinya, ia korbankan kehormatannya, bahkan ia korbankan kesehatannya hanya untuk nyari duit. Padahal duit itu derajat rezeki yang paling rendah. Wal afiyah. Yang kedua adalah afiyah. Afiyah itu sehat, Masya Allah. Cerita-cerita kawan-kawan kita, sehat, selamat. Ya, apa dikatakan oleh beliau? Wa a'la darajat. Itu derajat rezeki yang tinggi, berarti sehat itu lebih tinggi daripada duit. Daripada jamaah mulia. Jadi masih bisa makan 3 sapi bakar ini. Masya Allah. Itu nikmat yang luar
Biasa, makanan enak bisa dibeli, enaknya makan nggak bisa dibeli. Orang beli makanan enak bisa, punya duit bisa beli, tapi makanan makan enak itu, itu nggak bisa dibeli jamaah. Tempat tidur yang nyaman bisa dibeli, enaknya tidur nggak bisa dibeli. Makanya bisa sehat, ketemu, masya Allah. Ini nikmat yang sangat besar, lebih besar daripada nikmat. Makanya Nabi itu ngajarin kita syukur itu, masya Allah. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yardo 'anil 'abdi ayyakulal aklata. Ya, kata Nabi itu, sesungguhnya Allah benar-benar, sudah ada inna, ada lam hukmnya lagi. Benar-benar Allah itu ridho, Allah itu senang lihat seorang hamba ketika setelah makan dia sadar diri, lalu dia ngomong Alhamdulillah. Gak perlu jadi anggota dewan, syukur itu. Gak perlu kemudian naik pangkat jabatan polisi kayak Pak Maksum. Gak perlu. Gak perlu kemudian syukur itu harus punya apartemen dulu, rumahnya tambah dulu, mobilnya, rodanya tambah 10 lagi. Enggak. Syukur itu makan enak, tidur cukup. Ya cukup jemaah mulia. Maka dikatakan al-afiyah itu adalah a'la darajat. Maka kemudian yang ketiga disebutkan jemaah yang mulia, yaitu apa? Auladu abrar, yaitu anak-anak yang baik, keluarga yang sakinah, istri yang nurut. Ya tua-tua Pak punya istri nggak nurut cerewet, ini sakit, bisa penyakit lebih parah lagi Pak. Ya sudah tua, cerewet, masya Allah, ngeyel. Istri modelnya begitu, jangan kubur kalau belum mati. Maka ini perkara yang besar. Sehingga dikatakan yaitu keluarga yang baik, anak yang gampang diatur, istri yang patuh. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'ari? Beliau mengatakan wa afdhalur rizq. Ini rizki yang utama. Jadi rizki yang utama, yang lebih hebat daripada semuanya itu adalah keluarga yang coba bayangkan, badan sehat, duit banyak, ya, pekerjaan baru, pangkat baru, masuk rumah ketemu wewe gombel, ya, istrinya jadi kuntilanak begitu. Ya Allah, ya nyesek hati itu. Walaupun geraknya banyak bahkan ya, olahraga tiap hari, masuk rumah ketemu wewe gombel itu penyakitnya. Kalau penyakitnya luar biasa. Lah itu besar. Apa kata Syekh Mutawalli Asy'ari? Wa ridha Rabbul Alamin, ridhonya Allah. Seorang yang mampu melaksanakan taat ke Allah, masih bisa silaturahim, sholat, itu adalah wa tamamur rizq. Itu rizki sempurnanya rizki. Rizki yang paling sempurna itu ketika seorang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan kita kemarin ini nyari ridhonya Allah Ta'ala ketemu. Seorang itu dipertemukan oleh Allah dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Seorang dipertemukan oleh Allah dalam 3 tempat. Pertama dunia. Kalau pertemuannya di dunia, maka nanti di alam barzakh pun juga ketemu. Bisa kumpul-kumpul, bisa ziarah satu dengan yang lain. Orang yang taat itu di alam kubur masih bisa kunjungi. Ya. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang itu di alam kubur, tembus pertemuan itu ke tempat yang ketiga, yaitu akhirat. Dia mampu untuk bertemu, dia mampu untuk berkunjung. Kami terangkan bahwasanya bahkan nanti di surga pun saling mengunjungi, tapi tingkat yang di bawah gak bisa naik ke atas, tapi yang di atas masih bisa naik yang ke bawah. Pertemuan itu, sehingga Nabi pun mengatakan yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Orang itu dikumpulkan oleh Allah dengan siapa-siapa orang-orang yang dicintainya. Kita ini ketemunya di Mekah. Ketemunya kita ini di Mekah. Kita rawat hari ini. Ada yang kembali ke Allah duluan, masya Allah. Ada yang kemudian itu nanti jamaah mulia yang duluan itu Pak, kalau kita masuk itu nanya baru datang gitu. Ya benar, baru datang. Nggak percaya, tanya ke Eva itu ngaji tadi kira. Ya.
Itu kemudian kalau datang itu ditanya, baru datang sih. Ya, iya Pak Slamet masih ada. Jadi itu ketemu ya. Ketemu ya orang, dan rumah yang ada bersama Allah Ta'ala. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, itu biral mayyit. Ketika mayit itu jadi kubur jemaah mulia, maka datang dua malaikat, tanzilani, malakani, ya, aswadani, azraqani, malaikat hitam biru, namanya satu munkar, namanya satu nakir. Maka qulu hadzal rajul. Pertama yang ditanyakan, kamu kenal enggak dengan orang ini? Nah, orang yang sudah pernah ke makamnya Nabi, orang yang hari-harinya sholawat, apalagi ini Sya'ban. Sya'ban itu adalah hari sholawat. Ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, "Madza fi Sya'ban?" Ya, ada apa di bulan Sya'ban itu? Ada yang turun daripada surah Al-Ahzab yang memerintahkan tentang sholawat. Sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudusi, itu Syekh Abdul Hamid dari Kudus ya, yang lama tinggal di kota Makkah, yang jadi orang yang ada di kota Makkah asal dari Kudus. Dalam kitabnya Kanzun Najahi was Surur, apa kata beliau? Rajab syahrul istighfar, ya, wa Sya'ban syahrul salawati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul Quran. Jadi orang yang sholawat ke Nabi, yang kemudian datang di hadapan Nabi mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, ketika wafat kemudian ditanya, ya, mata qulu hadzal rajul, kamu kenal enggak dengan orang ini? Maka yang mengatakan wa Abdullah wa Rasul, dia adalah hambanya Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dikatakan Nabi? Maka kuburnya itu diluaskan oleh Allah Ta'ala sab'una dira'an fi sab'in, 70 kali 70 dira', 4.900 dira', 2.450 meter. Dari rumah kita ini, rumahnya Pak Yunus, ya, rumahnya siapa? Pak Asril, rumahnya siapa yang duluan? Pak Yunus, Pak Irwan, itu kan. Kalau yang mampu menjaga, kalau kemudian dia kenal, maka itu rumahnya lebih gede daripada rumah yang ada di dunia. Ya. Makanya orang itu ketika mati, jamaah mulia, itu keinginannya antara lain pengen balik ke dunia, mau ngabarin, konco-koncoku, anak 2010, ternyata mati itu enak. Mati itu enak, luas kan, doanya kan begitu. Ya, kalau orang meninggal, doanya gitu. Allahumma warhamhu wa'afi wa abdil hudaran khairan min dari, ya Allah, luaskan rumahnya lebih indah daripada rumahnya yang ada di, ya, dunia ini. Wow, itu kalau kemudian satu irama. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, aksiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak teman yang soleh, jangan keluar dari komunitas orang soleh, sebab mereka itu nanti punya syafaat di yaumil qiyamah. Mereka punya syafaat di yaumil qiyamah. Makanya kita ketemu seperti ini, ya, mulia, makan-makan, ya, makan, ketemuan, ya. Yang penting nggak bermusuhan aja. Syaratnya nggak bermusuhan. Orang bermusuhan itu, jamaah mulia, itu dijamin nggak bakal kemudian mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tertolak nisfu Sya'ban, tertolak Lailatul Qadar, tertolak Senin Kemis, itu orang yang bermusuhan. Bisa dikatakan itu, ya, malam nisfu Sya'ban, Senin malam Selasa. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ibnu Hibban mensahihkannya, walaupun beberapa dalil-dalil hadis dhaif, tapi ada yang sahihnya. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, innallaha la yattali'u, Allah melihat kondisi makhluknya saat nisfu Sya'ban diampuni Allah Ta'ala, illa li musyrikin aw musahinin, kecuali orang musyrik dan orang yang tidak bertegur sapa. Makanya syaratnya temenan itu gak boleh baperan. Gak boleh baperan. Kalau sudah mulai baperan, ini kan kepo, ya, akhirnya gak teguran, tuh kesel, itu gak bakal ketemu. Dijamin gak bakal ketemu. Jadi nanti ketika dirawat ini kebaikan itu dirawat, itu nanti ketemu. Jamaah rahimakumullah, jangankan orang itu melakukan kebaikan yang tembus sampai akhir. Orang sholat saja itu, jamaah mulia, itu di alam kubur saja masih bisa sholat. Di alam kubur itu masih bisa sholat. Terangkan dalam satu kitab Syarh Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau menceritakan dalam Fadail
Salat yang ke-21-nya, apa kata beliau? Siapa orang yang salatnya muta'asyyiqah, merasa asik dia salat itu, nanti ketika di alam kubur sebagaimana para nabi-nabi ta'ala, maka ia pun juga salat. Salat bukan kewajiban tapi ikrar. Allah nggak putus mata rantai kenikmatannya dia. Jadi kesenangannya dia di dunia melaksanakan salat itu tembus sampai alam kubur. Hadis yang dipakai dalil antara lain bertemunya dalam malam Isra Mi'raj Nabi SAW bertemu dengan Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata Rasulullah? Dan Musa lagi sholat di kubur. Dia pun mengawali daripadanya. Itu dalil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagaimana menceritakan tentang khasiat daripada surah Tabarak. Saat kemudian beberapa sahabat membuat kemah yang ada di tempat itu, nggak tahu kalau di kemah itu tanah itu ada kuburannya. Pas malam-malam ada orang ngaji, nggak ada orang tapi terdengar suara ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir hatta yahtimah sampai hatam. Maka sahabat melapor, ya Rasulullah, kami bikin kemah ya Rasulullah, kemudian terdengar suara ngaji ya Rasulullah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai hatam ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya, itu adalah surat wa suratul munjiyah. Ini surat yang menyelamatkan kalian. Ia adalah suratul mani'ah. Ya, ia adalah surat yang mencegah kalian min adzabil qabr. Jadi disebutkan oleh beliau bahwasanya yang di alam kubur saja masih ngaji, kebiasaan dia tidak diputus oleh Allah. Ini jamaahnya. Sebagaimana orang yang maksiat, maka kata Nabi, siapa orang yang bunuh diri, menjatuhkan diri dari atas gunung, maka ketika mati dijatuhkan terus oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka kita rawat kebersamaan ini. Paling tidak munajat kita di dalam doa-doa kita, ya, doa-doa kita. Maka sebentar lagi bulan kita berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Sampai jam berapa Pak? Sudah dari jam 4 ya? Silaturahim itu makannya panjang. Tidak dengan Masjid Tausi. Jadi paling tidak menyambut Ramadan besok itu Masya Allah, tanpa terasa Pak, waktu itu cepat. Bahkan aku mengatakan la taqarrabaz zaman, ya, kiamat itu gak bakalan datang. Ya, la taqumu sa'a illa hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat itu gak bakal datang sampai waktu diringkes oleh Allah, sampai waktu dipercepat oleh Allah. Ya, sehingga fatakun sana 1 tahun itu kasyaf seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, sepekan seperti 1 hari, 1 hari seperti 1 jam. Fatakun sa'a kahtirati sa'af, 1 jam seperti orang membakar pelepah kurma, cepat kering langsung kemudian terbakar mulut. Waktu itu cepat. Tahu-tahu sudah pada meninggal dunia kawan-kawan itu. Tahu-tahu ya sudah pada sakit, kita doakan. Ya, yang belum datang, ya, Pak Haji Unang suruh jalan-jalan pakai les. Ada jalan-jalan. Haji Kakno itu. Oh, pikirin apa Pak Haji? Tadi sudah mulai payah, sudah doakin semuanya. Ya, doakan semuanya. Ya, menyambut semoga Allah berikan usia nyambut datangnya bulan Ramadan. Maka wajib kita dengar kabar Ramadan itu, hati kita kudu apa? Senang itu adalah keimanan, ya, muncul daripada rasa iman yang ada di dalam diri kita. Ada seorang jamaah mulia, ya, mengatakan, Ustaz, saya ini kalau 1 hari itu goes 30 sampai 40 kilo. Yang benar Pak Ustaz. Jadi 30 kilo, 40 kilo itu 1 hari. Ya. Kalau nggak pensiun, itu segitu. Ini kerja saya agak santai. Aku nggak pensiun nanti pasti di atas itu. Kadang-kadang kita nyari Sati Marangi saja naik sepeda Pak Ustaz. Jadi bening ke Purwakarta, ya, itu naik sepeda. Masa? Iya Pak Ustaz. Pulang naik sepeda, pulang sepeda Pak Ustaz. Saya bilang, Ci, kalau gak capek apa? Capek Pak Ustaz kalau gak kurus. Capek kalau gak kurus. Saya bilang, saya capek
Kalau ada lagi, itu Ustaz nasihatin tuh, badan sampai hitam kayak begitu. Kenapa? Itu sebenarnya mancing. Iya Ustaz, itu mancing. Ada sewa kapal 4 juta, 5 juta, 3 hari, kadang seminggu. Ya Allah, terus anak-anak udah cukupin semua Pak. Ya biarin aja lah suami mancing. Apa sih senengnya? Terus doyan ikan? Ya enggak lah Pak. Ya enggak doyan ikan. Senengannya orang mancing. Itu Pak Ustaz nggak ngerti sih. Ketika ikan itu masuk kain Ustaz, itu Pak Ustaz, itu nggak bisa dihargai lebih nikmat daripada pengantin Pak. Dimakan ikan lebih nikmat daripada pengantin Pak. Ya, ada yang nyeletuk sama Pak Ustaz, namanya Haji sama Pak Ustaz, saya juga begitu. Kalau malam itu nggak bangun, saya itu ngerasa hidup itu kok capek banget, ngapain saya ini hidup. Loh, satu ngomong sepeda sampai cerita sepeda yang harganya 250 juta lah, yang ada ini ada macam-macamnya. Yang satu cerita mancing sampai satu cerita ya, tahajud kalau malam ketiduran hidup tuh kayak bagaimana? Oh saya bilang, berarti masalahnya satu, hobi. Senang itu yang akan jadi terjang oleh seorang. Sehingga apa kata kemudian Allah Ta'ala ngadepin agama ini kudu senang. Maka senang ini adalah kebahagiaan manusia. Seorang itu senang dengan hobi masing. Sering kita mendengar Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Gak mungkin sholat sampai bengkak kaki, kecuali berdiri yang panjang sampai darah itu menggumpal. Gak mungkin darah menggumpal berdiri panjang, kecuali dia membaca Quran yang panjang 5 juz dalam satu rakaat. Gak mungkin orang sholat sampai 5 juz itu gak mungkin Pak. Kecuali karena hatinya senang. Bahas lagi senang. Jadi yang mampu menggerakkan kita itu adalah senang. Sehingga tatkala kita mendengar Ramadan, wajib dalam diri seorang mukmin itu memang hatinya kudu senang dulu. Kalau sudah senang nanti akan bergerak. Ya, kayak kita nungguin tamu, lihat CCTV, dia lagi yang datang utang kayaknya ini. Kalau sudah nggak senang, pagar nggak dibuka, pintu ditutup, kopi nggak bakal keluar. Kalau sudah senang, semuanya akan dikeluarin. Ramadan kita senang, maka itu seperti itu. Maka buka dalam surah Al-Hajj yang terakhir. Dalam surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35 itu. Apa kata Allah Ta'ala? Apa itu namanya? Wabashiril mukhbitin. Wabashiril mukhbitin, berikan kabar gembira pada mereka orang-orang yang senang. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang ketika nama Allah itu disebut hatinya jadi tenang. Was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikan kabar gembira pada mereka orang-orang yang hatinya itu bergetar ketika nama Allah itu disebut. Orang-orang yang ketika dapat musibah, ia sabar, ia sakit, tapi aku senang sebab yang aku lihat bukan sakitnya, tapi nikmatnya, nilainya di dalam sakit itu. Ya. Bahkan Nabi pun ketika mau apa pun juga sakit. Ia menikmati ini. Jadi kata Allah Ta'ala, wabashiril mukhbirin, kita diperintah oleh Allah senang ngadepin taat. Ramadan senang. Ya. Ketika tahun lalu karena pengumumannya telat, info yang ada sudah di luar. Nah dulu Pak Ustaz, terawih apa enggak? Belum dapat info. Ya, akhirnya dapat info pengumuman. Bapak Ibu, alhamdulillah kami pengurus masjid mengucapkan selamat menjalankan bulan puasa. Tadi kita sudah mendengar sidang isbat bahwasanya besok puasa. Alhamdulillah. Saya bilang, kok alhamdulillah, besok itu semua lapar. Besok itu Anda semuanya disuruh lapar. Malam ini disuruh makan sebelum waktunya. Belum subuh disuruh makan. Besok lapar. Apa yang menjadikan lidah Anda alhamdulillah?
disuruh lapar, alhamdulillah. Disuruh makan belum waktunya. Orang tuh kalau nggak biasa sarapan pagi, Pak, makan sahur tuh beratnya minta ampun itu. Apa yang dijadikan adalah alhamdulillah. Iya, Pak, sebab di balik perintah ini adalah kebaikan yang sangat besar. Dilipat gandakan nilai-nilai itu oleh Allah Ta'ala. Makanya pantas Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kaifa la yubashirul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana Anda menjadi orang mukmin gak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu surga oleh Allah Ta'ala. Wa kaifa la yubashirul mu'min ya bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana Anda pendosa tidak bahagia dengan datangnya Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa kaifa la yubashirul 'aqil. Bahkan kata bagaimana Anda kata